Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Penerbit BRIN. Kali ini bersama saya, Anton Surahmat, yang akan memandu episode podcast pada kesempatan kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol dengan editor buku perempuan dan ekonomi kreatif tenun, Perspektif Gender. Buku ini adalah salah satu karya yang lolos dalam seleksi program akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu program akuisisi pengetahuan lokal, ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang bisa dikirimkan dan juga nantinya diterbitkan meliputi karya dalam bentuk buku ataupun audiovisual. Nah, kawan BRIN, langsung saja kita menuju narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Mbak Putri Rahmadani Nurimbawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Putri. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Mas Rahmat gimana kabarnya hari ini? Sepertinya cerah Baik. ya hari ini. Sudah mulai masuk musim penghujan sebenarnya. Background kita soalnya bikin cerah. Betul. Tim di balik layarnya luar biasa. Sebelumnya kami dari penerbit BRIN mengucapkan terima kasih banyak Mbak Putri karena sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kepadatan dan kesibukan waktu Ibu Putri. Terima kasih banyak Mas Rahmat dan juga teman-teman dari BRIN ya yang sudah berkenan mengundang dan juga mendengarkan mungkin cerita-cerita kami di balik buku Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun. Sebelum saya jelaskan secara singkat profil Mbak Putri, kiranya Mbak Putri dapat menyapa dan memperkenalkan diri kepada para penonton yang sedang Ini apa ya menyaksikan. Mas Rahmat ya? Kita menyapanya kawan BRIN, Mbak Putri. Oke, kawan BRIN. Assalamualaikum kawan BRIN. Nama saya Putri Rahmadani Nurimbawati. Saya adalah editor dan juga penulis dari buku Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun Perspektif Gender. Saat ini, selain sebagai seorang penulis, research fellow, peneliti, saya juga seorang jurnalis di salah satu media televisi di Indonesia. Gitu aja kali ya, Mas Rahmat. Mantap, sip, sip. Terima kasih banyak Mbak Putri untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya saya akan membacakan sekilas saja informasi tentang Mbak Putri. Oke, Mbak Putri memiliki nama lengkap Putri Rahmadani Nurimbawati. Beliau merupakan peneliti yang memiliki rencana dalam bidang komunikasi dan gender, hak asasi perempuan dan anak, komunikasi kesehatan, serta media baru di Indonesia dan Asia Tenggara. Bidang lain yang menjadi kualifikasinya adalah news anchor dan presenter televisi di sebuah stasiun televisi grup Jawa Pos. Selain itu, Mbak Putri juga seorang praktisi media dan komunikasi dengan latar belakang pendidikan doktoral yang berfokus pada New Media Studies, Media and Communication School of Shanghai Jiao Tong University, China. Itu aja. Demikian profil singkat Mbak Putri Terima yang kasih. mengagumkan dan inspirasi ya. Terima kasih sudah Eh, dikenalkan ya, Mas Rahmat. Sama-sama Mbak Putri, berarti kayaknya mahir nih bahasa Mandarinnya. Jangan ditanya lah ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kawan BRIN, yuk kita diskusi aja langsung dengan Mbak Putri mengenai sudut pandang editor dalam manajemen para penulis di buku perempuan dan ekonomi kreatif tenun perspektif gender. Pertanyaan pertama nih, Mbak Putri. Apa yang melatar belakangi penulisan buku perempuan dan ekonomi kreatif tenun perspektif gender ini? Adakah keresahan atau pesan yang ingin disampaikan oleh para penulis atau editornya sendiri dalam ini Mbak Putri dalam buku ini? Oke, Mas Rahmat. Tadi ketika Mas Rahmat membacakan pertanyaannya yang pertama, kesannya tuh kayak wow, sedang ini serius banget gitu ya. Saya jadi agak Bisa deg-degan. dijawab santai aja. Santai aja ya. Ya, jadi eh, terima kasih ya Mas Rahmat pertanyaannya. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu beberapa hal yang kami pikirkan karena saya tidak sendiri ya, ada tim penulis, ada Mbak Ari, ada Kustula Sari, kemudian ada Mbak Nova Dona, kemudian ada Mbak Nia juga yang beliau juga salah satu
penulis dan juga peneliti di BRIN begitu. Jadi ada banyak orang yang terlibat di sini. Kemudian ketika membicarakan tentang apa yang menjadi keresahan, terus mungkin juga sebenarnya apa sih yang melatar belakangi, mungkin ada 3 hal ya, ada 3 hal di sini. Yang pertama, dan juga ini menjadi kata kunci dalam buku ini, yang pertama adalah tenun, karena memang di sini yang menjadi salah satu sorotan adalah tentang tenun, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kreatif tenun. Ini ada kaitannya dengan UMKM dan juga masyarakat ekonomi ASEAN. Kami ada menyinggung tentang hal tersebut dalam buku kami. Kemudian tentu saja tentang perempuan. Nah, 3 hal ini yang menjadi latar belakang kami. Boleh kami bilang seperti itu. Seperti yang diketahui ya, Mas Rahmat, mungkin bukan saya dan juga Mas Rahmat saja, banyak orang di Indonesia paham itu bahwa memang sudah ada sejak zaman nenek moyang ya, sudah zaman dulu sekali tentang kegiatan menenun. Benang yang dipintal, kemudian ditenun secara manual menjadi kain, dan kemudian menjadi pakaian yang indah saat ini ya, dengan modis dan desain yang keren begitu, dan bukan hanya dikenakan oleh orang-orang zaman dulu, tetapi juga orang-orang di saat ini ya, anak muda, tua gitu, tidak mengenal usia, mereka mengenakan pakaian tenun, berbahan tenun gitu. Yang sebelumnya kegiatan ini adalah kain tenun ini merupakan kebutuhan sandang keluarga atau kebutuhan, kalau kami menyampaikan, adalah socio-cultural masyarakat, karena kain tenun ini biasanya dikenakan di acara-acara adat dan juga membawa identitas etnis gitu ceritanya. Jadi sesuai dengan motif. Kalau Mas Rama tahu biasanya ada ya ciri khasnya kayak tenun. Ya kalau kami ada di tenun Lombok Timur gitu ya, di NTB gitu, ke tenun Lombok. Kemudian ada banyak tenun juga gitu. Di banyak daerah ada khasnya sendiri dan juga cerita-cerita dengan motifnya gitu. Sehingga ini sebenarnya menjadi ikon budaya. Kemudian meskipun spotlight-nya itu mungkin tidak belum terlalu muncul begitu di permukaan, khususnya di Indonesia, karena masih banyak yang ini ya, batik ya, mungkin batik yang masih menjadi center of attention gitu. Meskipun saat ini tenun juga sudah mulai mendapatkan posisi atau tempatnya. Dan kemudian dari yang kegiatan social cultural tersebut, kini kegiatan tenun tersebut sudah menjadi aktivitas ekonomi. Jadi pasar pun tercipta, kemudian orang pun juga mulai menjual belikan begitu ya, sudah banyak gitu saat ini. Kemudian dari yang mungkin masih kecil ya, masih dalam skala kecil atau informal, serta usaha mungkin bisa dibilang usaha rumahan gitu. Tapi ini akhirnya mendapatkan perhatian dari beragam kalangan. Kemudian kami kaitkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang melihat konteksnya ini ada kaitannya dengan usaha rumahan tenun tersebut yang mungkin masih tergolong sangat kecil, tetapi ini jika dikaitkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, ini kan uh, kawasan ekonomi regional gitu ya Mas ya. Jika kita melihat gitu dari cakupan ekonomi kreatifnya, bahwa memang tenun ini juga bukan hanya sekedar kain ya, tapi juga melibatkan kreativitas dan juga ada history di balik semua tiap penenun membuatnya ya. Kemudian juga dari hal tersebut dapat dinilai secara estetikanya begitu. Dan yang kemudian dilihat, kita juga melihat bahwa ini sudah memasuki kategori peminatnya banyak, begitu sudah menjadi salah satu dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah. Kemudian meskipun dalam beberapa literatur, kami pada peneliti juga menemukan bahwa lebih tepatnya sebenarnya ini disebut usaha mikro begitu. Usaha mikro kecil menengah lah ya, atau UMKM gitu. Jadi pertanyaan kemudian yang muncul adalah
ekonomi kecil, ekonomi kreatif tenun ini yang masih mikro ini, apakah sudah berkontribusi untuk ASEAN begitu, dan juga ekonomi kreatif tenun, UMKM gitu. Maksud saya ekonomi kreatif, UMKM segala macam itu merupakan topik yang memang erat kaitannya sebenarnya dengan MEA. Tapi kita ingin melihat nih sejauh apa gitu. Apakah ini sudah berkontribusi untuk MEA? Nah, ini juga bahasannya nanti bisa dibaca juga ya. Kemudian yang terakhir tentu saja yang kita ketahui bahwa menenun ini erat kaitannya dan sangat melibatkan peran perempuan begitu. Ya, mungkin hampir 100%, meskipun ada laki-laki juga yang menenun kami temukan, tapi juga hampir 100% itu perempuan. Laki-laki mungkin bapak-bapak ya, itu mungkin membantu di bagian lainnya gitu. Tetapi histori di balik perempuan yang memiliki fakta bahwa pekerja tenun ini mayoritas perempuan adalah khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang kami ketahui adalah ini merupakan keterampilan sosial dan juga penanda kedewasaan gitu. Jadi kalau dilihat dari historinya, kami mengetahui bahwa tradisi masyarakat di NTT dan juga NTB sebelum menikah nih, Mas Rahmat, seorang perempuan harus bisa menenun terlebih dahulu. Jadi kayak untuk apa ya istilahnya, memberikan tenun hasil karyanya kepada calon suami, sehingga hal tersebut sebenarnya juga dianggap bisa meninggikan derajat calon suaminya begitu. Meskipun sebenarnya dalam masyarakat modern tradisi saat ini ya mungkin tampaknya berangsur pudar, tetapi memang sebagian masyarakat masih memegang teguh gitu. Jadi ketiga hal tersebut ya yang melatar belakangi keresahan kami gitu. Dan kami ingin melihat seperti apa, apakah perspektif gender dalam hal ini memberikan pengaruh dan juga seperti apa kita ingin melihat kebijakan-kebijakannya, apakah memang sudah berperspektif gender gitu ya, karena tadi saya sebutkan bahwa menenun adalah warisan budaya yang kemudian diturunkan dari ibu ke anaknya, kemudian ini juga menjadi salah satu apa istilahnya privilege gitu ya, hak istimewa seorang perempuan begitu. Jadi ini sehingga melibatkan perempuan dengan peran-perannya gitu. Kalau kami menggunakan salah satu framework Moser itu, dan nanti juga bisa dibaca di karyanya, bagaimana peran perempuan yang bukan hanya memiliki beban, kalau banyak sekali standar-standar ganda gitu ya Mas ya. Tetapi kalau di framework Moser gender planning ini, peran lipat tiga perempuan atau ada tiga perannya, ada reproduksi, produksi, serta komunitas dan juga masyarakat. Lalu nanti seperti apa kebutuhan praktis dan juga strategis gender, hal-hal tersebut yang kami rasa ini kayaknya penting sih untuk dipaparkan dan juga untuk diangkat dengan berangkat dari kegelisahan tersebut gitu. Itu sih Mas kira-kira. Banyak ya. Ya, Kalau aku udah cerita tuh kayak suka wajar lah, boleh dipotong loh ya Mas wajar. ya. Bagus Kak Bu. Memang seperti itu yang saya pikir kawan Bin juga ingin simak ya penjelasan yang runut, dan berarti buku ini memang mengcover begitu lengkap aspek terkait tenun ini ya Bu ya, tidak hanya dari UMKM-nya, dari maksud saya aspek ekonominya, tapi Yes, juga yes. tadi Ibu singgung sosial kultural plus Betul. terkait gender itu Kita sendiri. melihat dari perspektif gender itu Mm, yang benar-benar kita highlight ya, apakah kebijakannya ini sudah ramah gender begitu ya. yes, Karena memang yes. kalau ditanyakan pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan gitu melalui penulisan atau penerbitan buku ini, sebenarnya kami ya sangat berharap ya bisa berkontribusi gitu dalam perumusan kebijakan ekonomi kreatif yang ramah gender begitu. Apakah memang dengan pekerjanya yang mayoritas perempuan gitu, apakah memang sudah ramah gender begitu. Dan kami juga senang sih, Kak, misalkan buku ini bisa jadi apa background study begitu ya untuk perumusan usulan strategi atau mungkin pengembangan ekonomi kreatif khususnya tenun ya. Eh,
fashion yang dibasis oleh kain tenun itu ya sangat senang sih, berarti akan sampai dengan baik gitu. Ya, ya, setuju harus bisa. Nah, Amin. buku ini sendiri kan Mbak Putri bentuknya adalah bunga rampai atau edit book Hmm, atau edit volume. Nah, Mbak Putri sebagai editor tentunya memiliki peran sentral dalam merangkai setiap bagian karena kan dalam buku bunga rampai itu setiap bagian bisa berdiri sendiri ya. ya. Nah, gimana caranya bisa diceritakan kepada kami gimana peran Mbak Putri dalam merangkai buku ini menjadi satu kesatuan yang utuh Mhm. dalam proses penulisannya? Ya, ya. Eh, Kalau saya ini ya sedikit menyimpulkan dengan sedikit bahasa saya ya, ini kolaborasi ya, kayak sinergi gitu. Karena tak mungkin sendiri membangun prasasti. Buku ini adalah akumulasi aspirasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi perempuan gitu. Mimpi kami juga sebagai perempuan-perempuan penulis ini, dan saya percaya semua punya peran dan tak ada yang sendiri. Tim penulis, kemudian ada tim dari BRIN juga gitu. Dan uh, luar biasa ya, saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi editor dalam buku ini begitu. Buku ini tentu jadi salah satu impian kami untuk menulis ya, karena ini perjalanannya tuh kayak panjang gitu loh Mas Rahmat. Sebenarnya bukan panjang ketika masuk di karena disebut added volume ya, volume. Jadi memang sebelumnya sudah publish begitu ya. Jadi semua punya peran sih. Kalau saya sendiri bagaimana perannya tuh saya rasa sih tidak terlalu berperan banyak, kayak semua saling support gitu. Jika semua nggak support tuh kayaknya saya nggak juga bisa jalan gitu ya Mas Rahmat ya. Jadi aku rasa ini kolaborasi dan juga sinergi sih. Jadi kayak kalau peran saya seperti apa, saya hanyalah penyambung lidah gitu, mencoba mengkomunikasikan dengan baik, mencoba membaca ulang-ulang dengan baik gitu, mencoba menulis kembali dengan baik, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau dibilang itu ya sekeren itu loh teman-teman penulis di buku ini. Ya, walau bagaimanapun, tapi memang harus diakui sih. Saya pikir kawan Brin juga pasti setuju bahwa memang peranan editor itu terus khususnya dalam hal ini Mbak Putri sangat signifikan dalam merangkai gagasan-gagasan dari para penulis yang hebat juga itu ya, Mbak Putri ya. Thank you loh Mas sudah ngomong. Kalau yang ngomong Mas Rahmat Terima tuh kasih. kayaknya aku lebih tenang gitu loh. Lebih valid ya Bu ya, karena orang lain. Tapi mengenai ini proses panjang tadi, nah kita nyambung ke situ. Boleh, Setiap boleh. naskah yang masuk ke penerbit Brin itu kan akan melalui proses peer review ya, atau tinjauan sejawat dari pakar atau ahli di bidangnya. Nah, untuk bunga rampai ini bisa dia ceritakan juga Bu bagaimana mengakomodasi masukan-masukan dari reviewer yang masuk dan proses penelahannya itu seperti apa sih pada saat melaluinya gitu. Benar, 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 benar. Jadi eh, sebagaimana tahapan akuisisi yang apa istilahnya yang sudah ditentukan oleh BRIN begitu ya, sudah ada polanya yang kami mengikuti, bahwa naskah buku kami ini juga mengalami penyesuaian dan juga update sesuai dengan saat ini begitu. Dengan kami sangat memperhatikan saran dan juga masukan gitu ya dari penelaah atau dari reviewer begitu yang telah ditentukan oleh BRIN, dan sebenarnya sebelumnya kami juga mengusulkan beberapa nama begitu, sehingga buku ini sebenarnya juga tidak bisa dikatakan sama atau persis gitu dengan buku kami yang telah terbit sebelumnya gitu. Dari segi judul aja udah beda ya, buku kami sebelumnya itu judulnya gender dalam praktek regulasi tenun gitu. Kemudian kandungan isinya juga mengalami perubahan begitu setelah melalui pengayaan segala macam gitu. Dan BRIN juga sangat membantu sekali ya dalam hari ini, maksudnya reviewer gitu. Jadi masukan-masukan itu membuat kami yang akhirnya tersadar kembali untuk kembali lagi mengulas, oh iya ya sebenarnya arah bukunya ini lebih kemana begitu mungkin. Dan juga ada istilah-istilah yang
detail-detail istilah yang mungkin seharusnya harusnya ini lebih firm. Kemudian masing-masing bab yang sebelumnya masih belum terkoneksi satu dengan yang lain gitu, masih seperti berdiri sendiri-sendiri karena ini berangkat dari hasil penelitian ya kan Mas. Jadi kayak seolah tuh belum belum nyatu gitu. Kalau dibaca tuh masih belum jadi buku, masih seolah tuh seperti eh, penulis yang banyak punya pikirannya masing-masing dan menulis dengan topik yang sama kayak gitu-gitu. Jadi sangat sangat ini sih sangat membantu. Yang menjadi tantangan yang menarik ini ya Mas ya. Menurut saya ya ketika kami mendapatkan uh, masukan gitu ya, ketika kami harus mengalami penyesuaian untuk buku ini itu kami harus membaca ulang kembali kayak detail-detail yang kayak kami udah kita pernah nulis apa sih? Kita pernah nulis itu ya gitu. Kayak kembali kemudian file-file penelitian yang telah kami lakukan. Ini tuh penelitian 2017 gitu. Dan ini buku yang pertama itu juga terbit 2020 kalau tidak salah gitu. Jadi cukup uh, panjang gitu. Meskipun alhamdulillah isu dan juga update-nya tuh masih masih oke gitu. Ya, setelah itu kan biasanya langsung masuk ke proses heavy review ya, Mbak Putri ya, Ya, yaitu ya. pracetak yang meliputi copy editing dan proofreading. Nah, mungkin di proses ini ada sesuatu yang ingin diceritakan, seperti misalnya editornya cerewet atau gimana? Ini seru ya, boleh ya ngomong kayak gitu? Silakan, Bu. Enggak. Jadi gini Mas Rahmat. Em, ini setelah apa istilahnya? Setelah reviewer tadi ya kan, kita setelah setelah reviewer tadi kita masuk ke sebenarnya kayak polanya tuh kita ngikut aja ya. Meskipun kami sebagian besar sudah tahu bahwa polanya ini nanti setelah ini gitu. Tapi karena memang kami harus terhubung dengan bukan hanya dari BRIN juga sudah ada tim kan begitu. Kami juga harus terhubung dengan peneliti-peneliti yang luar biasa yang kebetulan sedang tidak dalam satu tempat ruang dan juga kota bahkan negara begitu. Jadi ya ini lumayan sangat menantang begitu. Tapi luar biasa sih menurut saya BRIN sudah mengkomunikasikan dengan sangat baik dalam hal ini. Kemudian mengkomunikasikan detail satu persatu begitu dan eh, kami juga sangat terbantu ya gitu dengan ada beberapa penggunaan istilah kami yang kurang seragam kayak gitu-gitu. Terus kemudian lebih profesional lah ya daripada kami gitu. Kami rasa begitu dengan bahasanya mungkin. Terus ada typo yang mungkin saya sendiri tuh sudah baca berulang-ulang, tapi masih aja ada yang keselip typo kayak gitu. Terus mungkin ada bahasa yang kurang baku kayak gitu-gitu. Jadi eh, itu sih jadi terus saling melengkapi meskipun ini tidak terjadi dalam satu waktu ya Mas ya. Jadi kayak misalkan kita dapat kayak revisi dari teman-teman dari copy editing BRIN kemudian setelah itu selesai itu tidak gitu. Jadi mungkin bisa berulang-ulang gitu. Mungkin sama halnya dengan saya sih ketika saya baca ini tuh saya menemukan ini. Kemudian baca yang kedua menemukan yang lain kayak gitu-gitu kan. Nah, Iya, itu betul. tantangannya. Tantangannya itu karena kayak selain saya harus membaca ulang, kemudian merevisi, saya harus mengkomunikasikan dengan beberapa tim penulis, make sure gitu ya, ini bener nggak sih bahasanya ini bener nggak sih ininya ini, kayak gitu-gitu kan. Apa benar kayak gitu, apakah ada yang kurang, kayak gitu-gitu kan. Jadi itu sih tantangannya memang. Tapi so far so good, kita sudah melaluinya luar biasa. Saya Luar biasa ya, Bu ya. seneng banget sih jadi bagian ini. Terima kasih banyak loh, Drin. Terima kasih kembali Mbak Putri. Memang ada istilah namanya tidak ada naskah yang tidak retak, dan Oh, dan saya untuk suka tuh istilah menjaga itu. untuk menjaga keretakan itu seminimal mungkin, teman-teman editor di Penerbit BRIN memang kerjanya luar biasa sih. Sedetail itu. Saya tuh yang udah baca kayak itu masih aja nemu gitu. Oh iya ya gitu. Oh iya ya gitu. Tapi saling mengingatkan sih kayak misalkan ini kemarin sudah kami revisi seperti ini kayak gitu. Terus oh iya ternyata udah gitu. Terus ada yang belum. Persis seperti yang Mbak Putri bilang, saling melengkapi itu ya, Mbak ya. Nah, saya tahu persis sih memang dari 6 bab yang ada di dalam buku ini penulisnya hebat-hebat, bahasanya juga semuanya menarik pasti. Tapi
mungkin kalau boleh memilih, ada nggak sih satu pembahasan tersendiri yang menjadi favorit dari sang editor sendiri? Kalau favorit saya sih semua jadi favorit ya gitu. Sangat ini banget sih, diplomatis banget ya jawabannya. Soalnya asli, asli, asli. Saya menikmati dari membaca dari bab 1 hingga bab 6 ya. Kemudian saya juga ikut serta menulis di bab 1 dan juga menulis di bab 3 kalau tidak salah. Kok saya sampai lupa-lupa ingat gitu ya. Semoga tidak salah lah ya. Tapi ada satu hal yang mungkin menjadi highlight dan juga ini salah satu masukan dari BRIN juga begitu. Jadi sebelumnya Mas Rahmat, kami tuh menulis 5 bab saja. Jadi bab 1 sampai bab 5 gitu. Kemudian ada masukan dari reviewer begitu ya, bahwa ini harus ada satu bab lagi. Sebenarnya tidak harus ada satu bab lagi sih. Waktu itu kita harus ada penyempurnaan di mungkin di bab 5 atau bab 3 dan 4 ya, saya agak-agak lupa ingat, jadi harus ada penyempurnaan ataupun mungkin ditambahkan bab baru. Terus akhirnya kami sepakat setelah membaca ulang kembali dan juga kalau dari buku sebelumnya kan memang sampai bab 5 aja ya gitu. Ternyata itu kami memang juga merasa bahwa wah ini ternyata masih belum ada jembatannya nih, kayak istilahnya kayak gitu. Kita masih harus perlu untuk menjahit buku ini gitu di satu bab, itu bab terakhir. Mungkin kami ini ya menyebutnya bab epilog gitu di bab 6 gitu, di mana di situ kami mencoba memunculkan bahwa di sini dari tenun itu sebuah apa istilahnya pelestarian budaya begitu ya, sebuah budaya kemudian uh, menjadi komersialisasi budaya gitu. Kami melihat gitu, Mas Rahmat, bahwa ini juga salah satu dilema dan juga apa ya yang hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan ekonomi kreatif tenun gitu ini berada di dilema tersebut gitu. Di satu sisi perempuan memang memegang peranan sentral gitu ya sebagai kalau di tenun ini sebagai agensi budaya begitu ya, agensi kebudayaan dalam produksi kain tenun begitu. Kemudian posisi perempuan juga dalam apa istilahnya mentransmisikan budaya itu juga menempatkan mereka bukan hanya sebagai pencipta tetapi juga pemelihara budaya. Kemudian akhirnya banyak orang yang memandang bahwa bagaimana penyebaran norma-norma budaya sebagai hal penting untuk keberlangsungan budaya tersebut, tetapi juga harus menghadapi situasi yang namanya tadi industri kreatif atau ekonomi kreatif yang harus dikomersialisasikan begitu. Ini menarik sih, nanti perlu dibaca banget ini yang mau membaca detailnya, ya kan? Kalau saya jelaskan ini nanti nggak jadi penasaran. Ini bagian dari, Setuju. ya kan? Aku hampir keceplosan terus loh kalau cerita itu harus di stop. Setuju, setuju. Tapi ya mohon bersabar Ibu. Ada 2-3 pertanyaan lagi untuk episode kita kali ini. Nah, bagikan dong Bu kepada kita Mbak Putri tips dan triknya mungkin dalam menyusun bunga rampai khususnya dari perspektif editor ya. Misalnya gimana cara membagi waktu antar penulis yang saya yakin punya kesibukannya sendiri, Bu. Mungkin editornya juga pasti Ibu Mbak Putrinya juga sibuk dan cara berkomunikasi terus kolaborasinya itu gimana sih, Mbak Putri? Sebenarnya ini lebih sibuk Mas Rahmat deh kayaknya. Suka menyebar ini ya. Jadi gini Mas Rahmat, um, saya tuh kalau disuruh tips itu gimana ya, kayak berasa ahli banget gitu loh, padahal enggak gitu loh, enggak lah gitu. Saya tiap melakukan apapun itu ya, entah itu menulis, entah melakukan sesuatu gitu, biasanya kalau saya ada event atau ada kegiatan atau apa gitu, yang pertama tentu dimulai dengan niat, ya nggak sih? Jadi benar-benar niat dalam hati, ya bismillah, kita mau menyelesaikan buku ini, kemudian ada komitmen, kalau memang sudah komitmen ya saya akan menyelesaikan meskipun saya sesibuk apapun, meskipun saya nanti harus tidak tidur atau apa, dan itu kayak harus saya konsisten untuk saya terus lakukan gitu. Jadi eh, itu harus membersamai di semua kegiatan saya apapun dan salah satunya ini ya, salah satunya
dalam menyusun buku ini gitu, dalam menyusun buku ini apalagi saya sebagai editor gitu. Kalau melihat khususnya dari perspektif editor, saya rasa itu perlu sering-sering, Mas. Sering-seringnya apa, Mas Rahmat? Sering-seringnya itu sering membaca, sering menulis, kemudian sering apa ya, bersosialisasi atau komunikasi gitu. Jadi sering-sering aja. Kenapa membaca? Selain membaca dari literasi di luar terkait topik buku yang sedang kita ramu ini ya, itu juga sering membaca buku itu sendiri tentu kita akan semakin tahu ya mungkin mana celahnya, mana ini gitu. Apakah ini sudah konsisten atau belum begitu. Terus nanti disupport juga dengan sering menulis gitu. Jadi kadang meskipun saya agak-agak malas gimana itu saya coba paksakan untuk sering-sering ini ya. Selain sering membaca, sering menulis. Dan yang terakhir yang seperti Mas bilang tadi ya, gimana komunikasi segala macam itu. Nah ini, sering-sering lah berkomunikasi dan menyapa ya. Entah itu di online social media atau mungkin melalui apapun. Jadi berkomunikasi dengan tim BRIN gitu ya, tim editingnya atau tim apapun. Sering berkomunikasi dan juga memberikan update dan kabar dan juga kepada tim penulis yang kebetulan memang kami semua ini luar biasa berada di beda negara semua gitu ceritanya. Jadi itu sih kira-kira mungkin yang menurut saya perlu bukan perlu ya, bagi saya itu berhasil gitu. Bagi saya itu berhasil ini saya lakukan gitu dan semoga ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ya, Gitu kayaknya. tips dan trik yang harus dicatat itu. Terima kasih, Mbak Putri. Dan balik lagi yang ke awal itu paling utama salah satunya komitmen ya berarti ya dari awal ya, Mbak Banget, Putri. banget, banget. Kalau udah komitmen di awal itu ya mau nggak mau kamu mau ini kalau saya ya mau itu hujan badai apa segala macam ya Bismillah ya kita selesaikan gitu. Tapi baik sekali loh dari tim BRIN itu meskipun kadang misalkan kalau kapan hari ketika ada viewer yang masih ditunda jadi kami sampai menunggu mungkin beberapa bulan ya gitu kayak 4 bulan hampir 6 bulan gitu. Kemudian giliran kami yang agak molor karena kesibukan beberapa penulis yang kebetulan rata-rata sedang kuliah itu ada yang di Australia, ada yang di USA gitu. Jadi ya itu luar biasa sekali BRIN juga memahami. Jadi misalkan ada deadline tanggal 10, terus saya komunikasikan lagi gitu. Kira-kira bisa nambah 10 hari lagi nggak ya? Kayak gitu. Gantian itu Mbak Putri, saling Gantian ya, melengkapi itu. saling melengkapi. Jadi itu dikomunikasikan aja. Makanya saya bilang sering-sering komunikasi. Yang penting itu nggak ngilang nggak sih Mas? Jangan PHP gitu loh. Udah komitmen ngilang itu kan, wah bisa stres itu. Biar nggak stres Bu, mendingan kita ngobrolin sebelumnya aja ini sedikit. Gimana sih Boleh. ceritanya si naskah ini bisa akhirnya nyangkut di penerbit BRIN dan mungkin sekalian ya tanggapan Mbak Putri sendiri terkait program akuisisi pengetahuan lokal ini seperti apa? Oke, oke. Ya, Mas Rahmat. Jadi sebelumnya yang saya ceritakan tadi bahwa buku ini adalah buku yang sudah pernah terbit sebelumnya. Jadi buku ini awalnya adalah hasil penelitian eh, yang melibatkan ada tiga institusi begitu ya. Yang pertama adalah ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada yang kebetulan mewakili akademisi atau waktu itu saya sebagai peneliti di sana ya. Kemudian ini berkolaborasi dengan BRIN dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diwakili oleh salah satu penelitinya. Ini mewakili sebagai institusi pemerintah. Kemudian ada satu asosiasi namanya ASPUK, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro, kalau nggak salah ya. Itu semoga tidak salah ya, usaha kecil ya, usaha kecil mikro sebagai perwakilan industri. Jadi ini merupakan penelitian hibah riset triple helix di tahun 2017 lalu. Jadi kayak melibatkan 3 kemitraan tadi ya, akademisi, kemudian pemerintah gitu, institusi pemerintah dan juga perwakilan industri begitu atau asosiasi tadi ASPUK tadi. Dan buku ini kemudian setelah hasil penelitian kami mencoba untuk merangkai menjadi sebuah buku dan terbit di tahun 2020 dengan judul Gender dalam Praktik Regulasi Tenun. Itu kami dibantu oleh
salah satu penerbit ya yang ada di Yogyakarta, Litera Publishing. Semoga tidak salah ya, Litera Publishing begitu. Dan ini sih semoga ya akhirnya kami berpikir untuk ini sudah terbit ya Mas gitu kan. Sudah terbit, semoga juga bermanfaat gitu. Kami pikir selesai sampai di situ, tapi kemudian uh, salah satu penulis kami yang kebetulan adalah peneliti di BRIN itu memberikan informasi terkait akuisisi pengetahuan lokal BRIN, dan kami rasa ini menjadi platform yang bagus begitu untuk mempublikasikan karya kami agar lebih luas dan juga bisa dibaca lebih banyak orang gitu ya. Meskipun kami juga harus melewati seleksi, ya nggak sih Mas? Kemudian ada tahap-tahapan yang sudah ditentukan BRIN gitu. Dan alhamdulillah ya kami salah satu yang lolos gitu. Kalau tadi pertanyaannya ada tanggapan juga ya Mas ya? Tanggapan untuk Tanggapan untuk program BRIN ini. sih luar biasa sih, ada program akuisisi pengetahuan lokal ya. Aku rasa ini jadi penting ya, nggak bisa diabaikan gitu menurut saya sebagai seorang penulis atau yang sudah memiliki karya, ini jangan sampai diabaikan ya. Ini penting sih, ini penting gitu. Nextnya Mbak Putri ada karya yang akan segera diterbitkan dalam waktu dekat mungkin? Untuk diterbitkan, iya sebenarnya saya ada 3 jurnal yang sedang proses review gitu sih, ya semoga ini segera publish gitu. Terus untuk buku iya, ini sedang proses penelitian segala macam dan semoga mungkin kalau saya rasa penelitiannya itu tahun depan baru selesai, mungkin ya setelah itu prosesnya mungkin 2025 mungkin baru bisa publish ya. Karena ini masih proses penelitian sih. Ini saya rasa juga bagus banget gitu. Bukunya bakal bagus juga gitu. Itu sih. Di- Kalau di- jurnal ada beberapa, buku ini ada satu. Siap ditunggu Bu ya. Insya Allah Mas Rahmat. Terakhir ini Ibu ada pesan khusus untuk kawan BRIN yang menyaksikan, seperti yang ingin mengikuti jejak Mbak Putri, yang ingin mengirimkan karya-karyanya juga. Adakah pesan? Ini ya, pesan untuk kawan BRIN ya Mas tadi namanya. Iya, kesapaannya kawan BRIN kan? Iya, betul. Jadi untuk kawan BRIN bahwa program akuisisi lokal ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini tuh nggak bisa diabaikan gitu. Ini tuh momen penting untuk kawan BRIN. Jadi ini tuh menurut saya lebih dari sekedar publikasi atau portfolio ya gitu. Jadi kawan brand yang sudah memiliki karya itu akan memperoleh banyak sekali manfaat atau bantuan profesional gitu ya, secara profesional gitu, memperoleh saran untuk menjadi lebih baik publikasi kita gitu. Kemudian juga bisa memiliki jaringan yang lebih luas gitu, dan dalam platform yang lebih besar gitu maksud saya, jadi dapat diakses oleh orang banyak, lebih banyak gitu. Kemudian selain itu juga tentu saja ya kalau dalam publikasi itu yang salah satu penting juga adalah kita ikut serta andil dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau topik-topik yang sedang dirisaukan atau isu-isu yang sedang hangat gitu. Nah, selain itu nih yang paling penting ya, mungkin ini juga sebagai salah satu sarana beribadah, insya Allah semoga menjadi amal jariah gitu. Mungkin itu sih, Mas. Dan Amin, amin. masih banyak lagi sih kelebihan-kelebihan di situ. Dan semoga kawan-kawan BRIN segera bergabung gitu. Dan semoga lolos ya, karena ada seleksinya. Iya, harus berjuang maksimal mungkin. Mbak Putri, terima kasih banyak. Kita sudah ada di penghujung acara, lewat sedikit malah. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Putri yang terakhir kepada kawan BRIN yang menyaksikan sebelum kita tutup obrolan Oke, di boleh, episode boleh. sekarang. Terima kasih banyak Mas Rahmat dan juga teman-teman dari BRIN yang sudah memfasilitasi obrolan seru hari ini. Saya mohon maaf ya Mas Rahmat atau teman-teman yang saya tuh orangnya excited gitu loh. Jadi kalau ngobrol tuh kadang suka panjang, terus kadang suka apa tuh namanya kalau nggak di-cut itu suka cerita semua gitu. Seru Ibu, seru Mbak Jadi Putri, seru. jadi semoga obrolan kita hari ini tuh ada dagingnya, ada sesuatu yang bisa didapat gitu, diperoleh, dan jangan lupa untuk membaca
buku kami gitu. Dan ini karena gratis ya Mas ya, jadi saya rasa ini jangan sampai nggak baca gitu, Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun Perspektif Gender. Tapi juga saya mau mengucapkan banyak luar biasa terima kasih untuk tim yang sudah luar biasa mensukseskan buku ini. Ada penulis ya, tadi sebutkan ada Mbak Ari atau Agustina Kustulasari. Semoga cepat selesai untuk program doktoralnya di USA. Kemudian ada Mbak Nova Dona. Semoga juga lancar kegiatan dan juga doctoral degree-nya. Kemudian ada Mbak Nia atau nama lengkapnya Kurniawati Hastuti Dewi. Mbak Nia, terima kasih banyak sudah memberikan banyak support dan juga banyak masukan untuk buku ini dan juga sudah menjadi tim dalam buku ini. Dan ada beberapa nama yang mungkin luar biasa sekali, salah satunya Pak Dafri ya. Itu beliau adalah direktur dari ASEAN Study Center. Kemudian ada beberapa teman-teman penulis lainnya yang sebelumnya juga tergabung di buku pertama, buku edisi pertama, tetapi tidak tergabung di edisi kedua. Luar biasa, semuanya sudah sangat support. Terima kasih banyak Mbak Lucy yang sudah support buku ini. Akhirnya ada buku edisi kedua begitu ya. Terima kasih Mas Rahmat, itu aja kayaknya. Terima kasih kembali. Bagi kawan BRIN yang belum membaca buku Perempuan Ekonomi Kreatif Tenun Perspektif Gender, bisa mengunduh dari website kami di penerbit.brin.go.id secara gratis. Nah, Mbak Putri, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang, berbagi pengalaman, pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih banyak Mas. Sehat-sehat ya Mas ya. Insya Allah ketemu lagi. Insya Allah Mbak Putri juga. Oke, semoga podcast episode kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kawan BRIN yang menyaksikan, dan tambahan pula bagi kawan BRIN yang ingin mengirimkan dan juga menerbitkan karyanya dalam bentuk buku maupun audiovisual melalui program akuisisi pengetahuan lokal, bisa banget mengirimkan karyanya melalui tautan di bawah ini. Sekian episode siniar kita kali ini. Nantikan terus podcast Penerbit BRIN episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.